dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak yang terkasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dalam acara Majelis Menyapa pada hari ini, kita akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah ia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memakai berbagai macam situasi yang sulit, yang biasanya disebut persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan atau kesesakan, untuk mengembangkan karakter kita dan sebagai sarana untuk menguji kualitas iman kita. Karena itu, milikilah respon hati yang benar dan positif di dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa yang ada. R. Norman Vincent Peale, seorang pengkhotbah dan penulis buku rohani terkenal, dalam bukunya The Power of Positive, mengajarkan kepada kita untuk selalu berpikir positif dan membayangkan hal yang positif pula, supaya hasil yang kita dapatkan juga positif. Seorang perempuan Kanaan yang disebut pula perempuan Siro Venesia, seperti yang tercantum di dalam Markus 7 ayat yang ke-24 sampai dengan 30.
sekalipun berada di dalam situasi yang sangat sulit, tetapi tetap memiliki respon hati yang positif. Ketika datang kepada Tuhan memohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang kerasukan setan, ia merasa diabaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan sama sekali tidak menjawabnya, seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat yang ke-23. Perempuan itu tidak menyerah begitu saja. Ia terus mendekat dan meminta pertolongan kepadanya. Tapi Tuhan malah menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat yang ke-26. Jawaban Tuhan benar-benar sangat menohok dan menyakitkan hati. Tetapi perempuan tersebut tetap tegar, tidak kecewa, tidak marah, tidak tersinggung, tidak terluka hati, dan tidak merasa terhina. Kalau ia memiliki respon yang negatif terhadap perkataan Tuhan, tentu seketika itu juga ia pasti pergi meninggalkan Tuhan, sambil mengomel dan bersungut-sungut. Tentu mujizat tidak akan pernah dinyatakan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan anaknya yang mendorong perempuan itu terus berseru-seru kepada Tuhan. Iman semacam inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk mengulurkan tangannya, menyatakan kuasanya. Ada saat Tuhan seolah tidak peduli dan tidak menghiraukan semua doa kita. Tetapi orang yang melihat dengan mata iman tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan dan menyerah pada keadaan. Seperti ada perumpamaan, yaitu apabila kita melihat hidup orang lain begitu nikmat, tetapi ternyata ia hanya menutupi semua kekurangannya tanpa berkeluh kesah. Ada kalanya kita melihat teman-teman kita tak ada duka dan kepedihan, tetapi ternyata ia hanya pandai menutupi dengan mensyukurinya. Kita terkadang juga melihat saudara-saudara kita dalam hidup yang tenang tanpa ujian, tetapi ternyata ia juga begitu menikmati badai ujian di dalam kehidupannya. Ada kalanya kita melihat hidup sahabat-sahabat kita begitu sempurnanya. Ternyata ia juga hanya berbahagia menjadi apa adanya. Kita seringkali melihat hidup orang lain jauh lebih beruntung daripada kita, tetapi ternyata ia juga hanya selalu tunduk pada Tuhan untuk bergantung di dalam hidup dan kehidupannya. Bapak Ibu, kita seringkali merasa kecewa. Kita seringkali merasa khawatir. Maka dari itu, marilah kita belajar
di dalam hidup dan kehidupan seorang perempuan tadi untuk senantiasa optimis dan tidak pernah menyerah akan usahanya untuk memohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, memang hidup kita ini terkadang bisa kita katakan juga hidup hanya sementara. Istilah bahasa Jawanya itu urip mung mampir ngombe. Maka dari itu, mari kita manfaatkan hidup dan kehidupan kita sebaik-baiknya, dan kita selalu berpikiran positif, selalu berusaha melakukan hal yang senantiasa baik dan diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu, pasti apabila Tuhan senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kita, kita akan senantiasa bisa berpikiran positif dan selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti yang tertulis di dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke-28. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, selamat bekerja, selamat berkarya, serta beraktivitas, baik dari rumah kita masing-masing maupun di tempat tugas Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak semuanya. Kiranya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Rencana indah telah kau siapkan bagi